Puji Tuhan, haleluya, selamat sore menjelang malam. Hari ini adalah ibadah raya ketiga, ibadah raya Natal GPDI Mahanaim 2022. Saudara senang ada di tempat ini? Puji Tuhan, coba dilihat kiri kanannya apakah mereka juga senang Anda ada di antara mereka. Senang ya? Semoga sukacita Natal jadi bagian Bapak Ibu semua. Kalau Anda belum menyapa, ucapkan selamat Natal ke sebelah kiri kanannya, boleh. Depan belakang, selamat Natal. 1 minggu lagi, selamat tahun baru. Ya. Selalu berdekatan. 25 Desember dan 1 Januari. Semua lagu-lagu yang kita nyanyikan mengarahkan kita untuk kita berpikir tentang Natal, tentang Yesus Allah yang jadi manusia. Dia disebut tadi penasehat yang ajaib. Bahkan kemudian Mahanaim Worship menciptakan lagu mengenai Dia datang melenyapkan semua ketakutan kita. Bagian refrainnya dikatakan, datang menyembah, sujud, berserah. Ya, Bapak Ibu Saudara, di GPDI Mahanaim ada banyak sekali kesempatan Anda untuk melayani Tuhan. Ya, kalau Anda mau bergabung atau Anda ingin melayani bersama-sama dengan kami, menyerahkan hidup sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Jangan kemudian kita merayakan Natal, kita senang bahwa oh Tuhan hadir, Allah jadi kado spesial buat saya. Tetapi kita nggak pernah mau jadi kado buat Dia. Kita nggak mau berikan hidup kita untuk melayani Dia. Anda bisa hubungi rekan-rekan di GPDI Mahanaim atau bergabung dengan kemah-kemah sehingga Anda punya kesempatan untuk melayani lebih lagi di gereja ini. Sekali lagi selamat Natal dan kita akan buka ayat Natal kita. Bapak Ibu Saudara punya akses ke internet, Anda bisa lihat web yang ada di layar, Anda bisa masuk ke situ dan ada catatan khotbah hari ini. Ada beberapa referensi yang tidak saya sebutkan tentu saja ketika saya berkhotbah, tetapi Anda bisa ambil di sana, copy paste, beberapa ayat juga untuk mendukung khotbah hari ini. Lukas 2 ayat 10 akan kita baca bersama-sama untuk mendasari apa yang kita akan belajar ya, di sore hari ini. Lukas 2 ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, Anda bisa sama-sama membacanya dengan saya. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang percaya katakan, amin. Kita percaya inilah firman Tuhan, kita perkatakan, dan kita percaya inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di Natal 2022. Kita berbicara tentang paradoks Natal. Sukacita di tengah ketakutan. Ada banyak ketakutan yang terjadi, tetapi di tengah-tengahnya tetap ada sukacita. Tadi pagi Bapak Gembala di ibadah raya kedua menyampaikan bahwa sukacita itu adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sama seperti yang kita tadi nyanyikan. Dialah Raja Damai. Dia yang memberikan damai sejahtera 2 kali ganda bagi kita. Anda bisa coba nanti cek web gereja untuk catatan khotbah dari Bapak Gembala. Tetapi pada sore hari ini, saya ingin menyoroti mengenai paradoks ini. Untuk Bapak Ibu Saudara
yang mengerti bahwa paradoks itu selalu berbicara tentang sesuatu yang bertentangan. Sukacita kok ada di tengah ketakutan. Bagaimana mungkin orang bersukacita sementara dia lagi takut? Saya nggak pernah lihat film horor ketika seseorang takut gitu kan. Jeng 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 gitu kan. Terus dia, menyenangkan sekali ada di tempat ini. Enggak kan gitu. Saya nggak tahu ada yang suka film horor atau enggak. Saya dan istri agak berbeda. Dia lebih suka film horor daripada saya. Saya trauma dengan film horor sejak nonton G30 SPKI. Itu horor buat anak kecil. Ya, G30 SPKI ngelihat mayat-mayat jenderal itu saya langsung apalagi ditambah kalau Bapak Ibu Saudara tahu di zaman dahulu, nggak tahu ada filmnya juga sih. Chucky, tahu ya, boneka yang kemudian bisa pegang pisau. Waduh, itu nggak bisa tidur saya semalaman. Jadi saya biarkan istri saya saja kalau dia mau nonton film horor, saya lebih baik nonton Doraemon, gitu kan, lebih baik. Tetapi kita tahu bahwa nggak mungkin orang punya sukacita ketika ia lagi takut. Di film apapun, di situasi apapun, ketika seseorang takut, hilang sukacitanya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai paradoks. Ada situasi yang berlawanan. Dalam konteks 2022, sejak 2020 kita ada di dalam pandemi kan, ada yang disebut paradoks kemanusiaan. Kalau Anda, Bapak Ibu Saudara tahu ada orang-orang yang berusaha memanfaatkan situasi pandemi. Karena disuruh semua orang pakai masker, kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan di tengah kepanikan. Saya harap Bapak Ibu Saudara bukan salah satunya. Mengumpulkan masker sebanyak-banyaknya untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini sebuah paradoks karena ketika ada bencana, ketika ada pandemi, kita berharap, kita berpikir bahwa orang-orang akan berempati. Orang akan merasakan kesusahan orang lain dan berusaha membantu. Tapi enggak juga kan. Ada orang-orang yang tetap berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi. Bahkan pejabat pemerintahan. Ya, itu tersebar di portal berita. Saudara tahu ada orang-orang yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemi ini. Keuntungan finansial. Itu sesuatu yang berlawanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengenai paradoks di Alkitab, ada nilai-nilai di dalam Alkitab yang juga sebenarnya adalah paradoks, mengandung paradoks. Contohnya, Abram. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, kalau Bapak Ibu Saudara buka dan pelajari, Abram tahu dia nggak bisa menghasilkan keturunan. Abram tahu waktunya sudah mentok. Istilahnya udah nggak ada kemungkinan lagi untuk dia bisa menghasilkan keturunan. Tuhan, masakan hambaku. Bukan masakan, bahkan dia seperti ada keyakinan bahwa ini hambaku nih yang akan jadi ahli warisku. Karena aku gak punya keturunan. Tapi Tuhan bilang tidak. Kemudian Abram percaya. Kondisinya, kenyataannya dia tidak bisa menghasilkan. Kenyataannya dia tidak produktif lagi. Tetapi di tengah kemustahilan Abram percaya. Paradoks. Bertentangan sepertinya. Tetapi itulah nilai kekristenan. Kemudian kita juga lihat di dalam perjanjian baru Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Dia bermegah atas kelemahannya. Lu orang kok bermegah di atas kelemahannya? Ini sesuatu yang bertentangan. Bagaimana mungkin kamu bermegah? Wah, saya senang nih, karena saya lemah.
Harusnya orang bermegah di atas kekuatannya. Tetapi Paulus mengatakan ini karena di dalam 2 Korintus 12, Allah berkata kepada dia, kasih karuniaku cukup bagimu, karena di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Kemudian Paulus merespons dengan berkata, karena itu aku mau bermegah di atas kelemahanku. Di dalam kelemahan, di situ kekuatan kita. Orang-orang Kristen, kita punya nilai yang seperti ini. Dan bahkan kulminasinya adalah di dalam paradoks salib. Banyak orang yang bilang bahwa salib adalah kelemahan. Kok Tuhanmu bisa mati? Kok Tuhanmu lemah? Kok Tuhanmu lembek? Orang-orang Farisi di saat itu berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Karena ini adalah sebuah paradoks bertentangan. Loh, kamu kalau anak Allah, mestinya kamu semua punya semua kekuatan, punya semua kuasa di bumi dan di sorga. Tapi kok bisa ditahan dengan paku? Mereka nggak mengerti bahwa Yesus datang ke dunia untuk menjadi korban menggantikan kita. Supaya ketika dia miskin, kita menjadi kaya. Ketika dia sakit, kita menjadi sehat. Itu paradoksnya. Jadi di dalam Alkitab banyak sekali dituliskan mengenai hal ini. Ya, saya pernah sampaikan ini dan Bapak Ibu Saudara bisa akses kalau Anda punya juga ke website gereja. Ya, ketika saya berbicara tentang tak pernah tertidur. Tetapi balik ke bahasan utama kita. Bahasan utama kita. Bahwa sesuatu itu bisa sangat bertentangan. Sukacita di tengah ketakutan. Seseorang yang takut, Bapak Ibu Saudara, biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, ketidaktaatan. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 10, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, kemudian mereka menjadi takut. Jadi rasa takut itu sebenarnya bukan bagian dari kita. Tetapi karena kita berdosalah, kemudian ada rasa takut itu. Penghukuman yang akan datang di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Itu poin yang kedua. Di situ diceritakan tentang Nuh yang mengabarkan tentang penghukuman yang akan datang bagi dunia. Nuh itu sebenarnya penginjil. Ya, dia memberitakan kabar baik. Setuju nggak dengan saya? Kabar baiknya adalah kalau kamu percaya dengan saya, kamu akan ikut masuk ke dalam bahtera. Itu kabar baiknya. Konsekuensi kalau kamu menolak kabar baik itu, kamu binasa. Sayangnya hanya ada 8 orang yang percaya kepada kabar baik itu. Kemudian mengenai penganiayaan, Yohanes 20 ayat 19. Ya, Bapak Ibu Saudara, murid-murid ketika itu mendapati kenyataan bahwa gurunya yang mereka katakan sebagai Mesias disalibkan. Jadi mereka takut mereka sebagai pengikut Yesus juga akan dipersekusi, dianiaya seperti Yesus diperlakukan. Mereka berkumpul, mereka tutup semua pintu dan jendela. Tetapi kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketakutan juga datang karena peristiwa alam. Kisah Para Rasul 27 ayat 17 sampai 29. Saya nggak akan buka satu persatu karena kita nggak mungkin go through
semua ayat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekali lagi bisa copy paste itu di web yang tadi sudah disebutkan, atau Anda boleh catat dan baca ayatnya di rumah. Ketika itu Paulus ada di dalam kapal yang terdampar karena kondisi alam. Ada angin yang membuat kapal itu kemudian terdampar, membuat orang-orang menjadi takut. Berikutnya yang kelima, rasa takut juga datang karena kecurigaan. Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Ini kisah tentang Paulus. Ketika itu Paulus baru jadi pengikut Kristus. Bayang ya, dulu ekstremis, menentang pengikut Yesus, sekarang jadi pengikut Yesus. Orang-orang curiga pasti. Ada beberapa kesaksian yang juga menyampaikan hal seperti ini. Orang-orang yang dulunya mungkin dia preman, hidup di dunia gelap, dunia kejahatan, masuk ke gereja, semua orang curiga. Ini mau ngapain nih orang nih? Saya berharap sih tidak ada di Mahanaim. Saya berharap Anda semua diterima dengan baik. Gembala menyampaikan kepada kami untuk bisa menyambut Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, sampaikan kepada kami. Kami rindu belajar untuk melayani Bapak Ibu Saudara lebih baik. Tapi Paulus waktu itu dicurigai, mereka takut loh, ini gimana dulunya dia mempersekusi, menganiaya orang-orang percaya, kok sekarang jadi tiba-tiba pengikut Yesus. Kemudian yang keenam, ketidakpastian. Ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, Paulus takut jemaat Korintus itu kemudian disesatkan seperti Hawa disesatkan. Ya, ini ketakutan yang bisa dibilang positif gitu. Saya takut seperti gembala. Gembala selalu mengabarkan tentang kehidupan pengikut Yesus yang sejati karena beliau takut. Jangan-jangan jemaat Mahanaim Anda tidak jadi bagian dari gereja yang sempurna. Itu suatu kesedihan bagi seorang hamba Tuhan tentunya. Kemudian yang ketujuh, kejadian-kejadian akhir zaman di Lukas 21 ayat 26. Ya, akan ada banyak hal terjadi di akhir zaman yang membuat orang-orang ketakutan. Ya, banyak orang sekarang membutuhkan kemudian obat untuk meredakan ketakutannya. Saya tidak bisa salahkan orangnya, tapi memang kondisi akhir zaman seperti itu. Karena itu kita butuh damai sejahtera dari Allah. Kita butuh sukacita yang dari Allah di tengah ketakutan. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah tentang kematian di dalam Ibrani 2 ayat 15. Semua orang takut mati. Hal-hal ini membuat seseorang takut. Tetapi dalam konteks Lukas 2 ayat 10, ini ketakutan yang dialami oleh gembala-gembala ketika mereka melihat malaikat berbicara kepada mereka adalah karena mereka adalah orang-orang yang sudah tidak pernah lagi mengalami nubuat. Beberapa peneliti Alkitab berkata kira-kira 400 tahun sejak zaman Maleaki, Anda tahu ya, kitab terakhir di Perjanjian Lama adalah Maleaki, sampai peristiwa Natal, kira-kira ada 400 tahun di mana tidak ada lagi nubuat. Apalagi penampakan ilahi seperti penampakan malaikat-malaikat. Beberapa peneliti Alkitab juga berkata mungkin inilah yang kemudian memunculkan satu gerakan di antara orang Yahudi yang tidak percaya lagi kepada malaikat-malaikat. Ingat ya, ada satu kelompok yang namanya Saduki. Kalau di Jawa Timur saya nggak tahu di Tegal. Saduki itu orang yang suka nyaduk-nyaduk gitu. Ya, kakak saya tahu karena dia orang Malang asli.
Kami besar bersama di Malang. Ya, kalau Anda kan Ortega, orang Tegal asli. Betul ya? Orang Saduki, mereka nggak percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Karena memang nggak pernah terjadi. Bayangkan sesuatu yang nggak pernah terjadi, nggak pernah mereka dengar terjadi, kemudian muncul di hadapan mereka. Malaikat berkata, jangan takut. Karena mereka takut di saat itu, melihat itu. Kalau di dalam perjanjian lama saudara lihat, memang penampakan malaikat itu kadang-kadang menimbulkan rasa takut. Seperti penampakan kepada Gideon, itu di Hakim-Hakim 6 ayat 22. Atau kepada orang tua Simson, Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-6. Nanti ya Bapak Ibu Saudara bisa baca itu. Itu tentang ketakutan. Tetapi di tema kita, tema Natal tahun ini, yang kita sudah baca dari awal tadi, bahwa selain ketakutan, ada sukacita. Ada sukacita. Kok bisa di tengah ketakutan ada sukacita? Mari kita pelajari ini. Kalau di dalam Lukas 2 ayat 10 dikatakan tentang jangan takut, ada kesukaan besar. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, New English Translation, ya, NET, NET Bible. Kesukaan besar dituliskan sebagai good news that brings great joy. Jadi ada unsur kabar baiknya. Jangan takut karena ada kabar baik yang menghasilkan, yang membawa kesukaan besar. Sukacita. Ini yang kemudian menjadi bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang merayakan Natal di tahun 2022, menjadi pengharapan kita. Dengan memahami hal ini, kita percaya bahwa sukacita itu datang dari kabar baik. Di bahasa aslinya juga dikatakan seperti ini. Tentang kabar baik. Injil kita sebutnya. Jadi Injil itu bukan tentang Alkitabnya. Injil itu bukan tentang nama yang diberikan. Tetapi Injil adalah kabar baik. Dan ini kabar baiknya. Telah datang bagimu Juru Selamat dunia. Ini kabar baiknya. Allah telah menjadi manusia. Itu esensi Natal. Saya sampaikan juga waktu itu di minggu lalu. Ya, tentang Natal adalah Allah menjadi manusia. Anda juga bisa akses hal itu. Catatan khotbah mengenai hal itu. Jadi kabar baik dari surga itu adalah pribadi. Itu bukan sekedar woro-woro yang dikatakan, yang disebarkan. Itu bukan seperti flyer yang diterbangkan dari langit. Tetapi pribadi Allah menjadi manusia. Itu kabar baiknya. Yesus, Sang Firman, yang membawa sukacita, yang membuat kita bisa bersukacita di tengah ketakutan. Benar, ketakutan boleh datang. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sebelah kiri kanan, Anda takut nggak kalau orang di sebelah kiri kanan Anda ngambil sesuatu dari Anda? Takut nggak? Oh enggak dong, ini istri saya. Malah itu. Ya. Atau enggak dong, saya percaya sama sesama jemaat Mahanaim. Ya. Tetapi kita ketika keluar dari tempat ini, ketakutan itu bisa datang. Saudara naik mobil, saudara jalan keluar, ketakutan itu bisa datang. Enggak ada yang bisa bilang bahwa saya bebas dari rasa takut. Enggak bisa.
Semua orang punya ketakutannya masing-masing. Tetapi sore menuju malam hari ini kita belajar bahwa firman Allah itu tetap ada bahkan di tengah ketakutan. Mari buka Alkitab kita, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Firman Allah itu tetap. Ayat yang ke-8, Yesaya pasal 40, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita terjemahkan firman Allah ini sebagai Allah yang menjadi manusia, karena Yesus adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia, maka kita mendapati ayat ini seperti demikian, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah, Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dia tidak tergoyahkan. Anda ada yang beli saham GoTo? Saham GoTo itu dijual awalnya 380 sekian. Ini untuk teman-teman yang melek investasi. Sekarang sudah di bawah 100. Ya, istri saya bahkan bercanda. Ya, kalau di toko swalayan nggak ada kembalian, oh kembaliannya saham GoTo aja ya. Karena saking rendahnya, karena nggak ada yang kekal. Orang terkaya di dunia, Elon Musk, dalam berapa minggu atau berapa bulan tiba-tiba turun kekayaannya karena sahamnya jatuh. Gak ada yang kekal. Tapi saudara mau yang kekal? Firman Allah. Yesus ketika itu ada di dalam hatimu. Ketika engkau melangkah bersamanya, ia tidak akan pernah berubah. Ia akan kekal untuk selama-lamanya. Allah memberikan kepada kita, orang-orang percaya, bukan untuk menjadi takut. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, ayat yang sangat terkenal, bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang memberikan kekuatan, kasih, ketertiban, bukan ketakutan. Karena itu kita butuhkan Dia hadir. Sukacita itu. Nah, sukacita itu asalnya dari mana? Dari kabar baik. Dari pribadi Yesus. Kehadiran Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu menginisiasi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Yesus datang, yang kita rayakan pada malam hari ini, sore malam hari ini. Kemudian dia melayani, ya, disalibkan, dia dikuburkan, tapi kemudian dia bangkit. Dia naik ke surga dan Roh Kudus turun bagi kita. Jadi kehadiran Yesus menjadi awal dari kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan karena itu kemudian kita perlu mengingat apa yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus. Saat itu Petrus berkhotbah. Mari kita lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2. Ayat yang ke-25 sampai 28. Rasul Paulus saat itu mengutip mengenai miktam. Ya, miktam itu artinya nyanyian pujian dari Daud yang diberikan kepada orang Israel. Nah, ini yang kemudian dikutip oleh Petrus untuk meyakinkan mereka tentang pribadi Yesus. Ayat 25 sampai 28. Sebab Daud berkata tentang Dia. Daud berkata tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam
dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Sukacita itu ada di tengah ketakutan. Ketika kita ambil Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita biarkan Ia lahir di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang harusnya jadi terang pengharapan kita saat kita mengingat kehadiran Yesus, Allah yang menjadi manusia. Ilustrasinya adalah seperti ketika kita sedang berjalan. Saya nggak tahu ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang suka berjalan mungkin di hutan. Atau Anda sekedar berjalan saja setelah pulang kantor. Dari sore menuju malam hari itu ada pergantian. Sebelumnya ada terang, tetapi kemudian ada gelap. Dan saudara nggak bisa melawan itu. Saudara berjalan ke depan dan saudara tahu akan ada gelap. Jam 6, hampir gelap. Saudara nggak bisa mundur ke belakang dan kemudian jadi lebih terang. Karena itu harus terjadi. Kegelapan itu harus terjadi. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita nggak takut. Karena kita punya alat penerangan. Kita tahu ada lampu yang akan menerangi kita. Kita tahu kita bawa senter untuk menerangi jalan kita. Kita tahu kita punya handphone yang kita bisa nyalakan flashlightnya untuk kemudian menerangi jalan kita. Dan seperti itulah kondisi dunia saat ini. Di Natal 2022 Bapak Ibu Saudara, kita mendengar banyak kabar tentang kegelapan di 2023. Tapi selama Anda punya yang tidak berubah, yang kekal itu, yang datang dari surga dan menjadi manusia, dan Anda berpegang padanya, ketika kegelapan itu datang, saudara tidak takut. Kenapa? Aku punya terang. Aku punya Yesus. Aku punya yang tidak berubah itu. Ketika aku menjalani sesuatu yang tidak aku bisa lihat, terangnya menerangi jalanku. Ada banyak sekali hal yang akan membuat kita patah semangat. Membuat kita takut. Tetapi bersukacitalah. Karena kita punya kabar baik. Kita punya Yesus. Kita punya Immanuel. Kita punya Allah yang beserta dengan kita. Kita punya sumber sukacitanya. Sukacita di tengah ketakutan. Dan sumber sukacita itu adalah kabar baik yang menjadi manusia. Yesus di dalam hidup kita.